pada malam hari ini. Sebenarnya ini thank you juga untuk teman-teman dan juga untuk Sis Helen tadi ya yang membuat saya terhibur. Karena dia cukup lucu menurut saya. Karena pelajaran malam ini sebenarnya saya sendiri agak berat membawanya. Kenapa? Karena saya sendiri ini kan pelajaran mengenai Yesus di kayu salib ya, dan pasti saya yakin kita semua sangat-sangat familiar dengan cerita ini. Dan saya ini mau membawakannya beban karena apa? Karena setiap kali saya baca mengenai cerita Yesus di kayu salib tuh saya nangis. Gitu, jadinya ya tolong teman-teman mungkin bisa bantu untuk terus mendoakan saya sepanjang sharing saya supaya saya juga bisa tenang dan supaya pesan yang disampaikan juga bisa membuat kita juga lebih mengenal akan Tuhan kita ya, dan juga akan semua pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke. Mungkin teman-teman semua saya harap sudah menyiapkan Alkitabnya ya, karena di sini kita kan mau belajar Alkitab, bukannya saya bawa khotbah ya. Sorry teman-teman. Jadinya mari kita siapkan Alkitab kita dan kita siapkan juga hati dan pikiran kita ya. Oke. Jadinya malam hari ini adalah pertemuan terakhir Yesus di kayu salib ya, Jesus Encounters at the Cross. Jadi seperti kita semua sudah ketahui, Yudas sudah menjual Yesus. Kemudian Petrus juga sudah menyangkal Yesus. Ya. Kemudian Pilatus sudah mencuci tangannya juga. Ya, sampai akhirnya Yesus berada di posisinya sekarang ini. Nah, ini kita akan buka mungkin banyak nanti di Matius 27 ya teman-teman ya. Ini adalah perjalanan Yesus di kayu salib. Dan mungkin ayat pertama yang akan saya mau share dengan kita semua di sini adalah di Matius 16 ayat 24. Ini adalah ayat yang cross bearing ya, jadinya ayat memikul salib ya. Ayat kenapa kita itu memang sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Kristus seperti video yang tadi kita baru lihat ya. Memang ada salib yang harus kita pikul. Oke, kita lihat di Sis Helen, tolong mungkin ditaruh di chat ya ayat-ayatnya, Matius 16 ayat 24. Jadi kita bisa buka Alkitab kita di Matius 16 ayat 24. Di sini dibilang, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, teman-teman, Tuhan sebenarnya tahu ya akan kemampuan kita sebagai manusia, sehingga Tuhan juga tidak mengharapkan kita untuk memikul salib sama seperti Yesus ya di Golgota, karena kita tidak akan mungkin bisa melalui itu. Itu bukanlah porsi kita ya, itu adalah porsi Yesus yang Yesus sendiri harus jalani. Walaupun sebenarnya dia ada pilihan untuk tidak menjalaninya, tapi dia memilih untuk menjalaninya. Dan memang itu merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa ya. Nah, akan tetapi sudah ada bagian kita juga, karena seperti di ayat Matius 16 ayat 24 ini dibilang ada bagian kita, di mana kita harus memikul salib. Jadinya sudah ada bagian kita yang memang harus yang sesuai dengan porsi kita ya pastinya ya.
Oke, kalau kita kembali lagi ke ayat ini kita, ayat awal kita, itu kita akan mulai baca dari Matius 27. Mungkin bisa di-share screen ya, Matius 27 ayat 27 sampai 30. Nah, itu di ayat ini dibilang, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Jadi di sini kita lihat grup pertama ini ada beberapa grup ya, kalau kita lihat nanti sepanjang cerita ini yang datang mengolok-olok ataupun yang ada berada di situ, kemudian mereka mengolok-olok dan mengejek Yesus ya. Nah, grup pertama ini adalah prajurit Roma. Prajurit Roma yang pertama mengejek-ngejek dan mengolok-olok Yesus ya. Jadinya mereka itu di situ mereka pura-pura menjadikan Yesus raja, lalu menaruh mahkota berduri di kepalanya, dan itu mahkota itu bukan cuman kayak mahkota biasa, dan bukan cuman kayak mahkota duri taruh di kepalanya loh, tapi bener-bener diteken di kepalanya, sehingga makanya kan kita lihat ya kalau misalnya wajah Yesus tuh berdarah ya. Jadinya bener-bener ini merupakan suatu instrumen penyiksaan juga ya. Lalu mereka di situ mengejek-ngejek dia, pura-pura kalau Yesus itu raja, lalu mereka mengatakan juga, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ya, tapi kemudian mereka meludahi dan mengambil bulu itu dan memukulkannya itu ke kepalanya ya. Jadinya sini mereka menyiksa dan mempermalukan dia, yang sebenarnya Yesus itu yang memang benar-benar dia adalah raja. Ya nggak teman-teman? Ya kan, yang sebenarnya dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah Lord of Lords, dia adalah Prince of Peace, dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Nah sekarang saya mau tanya, apakah di antara kita di sini ada yang pernah menjadi raja? Ada nggak? Aku nggak bisa lihat screen-nya juga nih. Ada yang angkat tangan mungkin? Atau mungkin ada yang pernah jadi presiden? Atau enggak ini deh, pemimpin perusahaan? Nah gimana perasaannya ya teman-teman kalau misalnya kalian itu sebagai bener-bener kalian tuh raja ataupun pemimpin perusahaan lah ya, terus kalian disiksa, disakiti, dan dipermalukan karena kalian itu dianggap bohong atau halu ya akan jabatan atau posisi kalian. Atau gini deh, mungkin dari kita nggak pernah ada yang jadi raja ya, tapi mungkin tapi saya percaya kita di sini semua kan pasti orang Kristen. Oke, berarti kalau kita orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Nah, jadi bagaimana perasaan kita jika kita itu dipermalukan dan disakiti karena kita adalah pengikut Yesus? Kira-kira gimana respon kita? Gimana respon teman-teman? Gimana respon Bro Pascal? Gimana respon Sister Zanas? Gimana respon Bro Ali? Coba kita pikirkan baik-baik ya, dan nanti kita akan kembali lagi ke pertanyaan saya yang ini. Oke, sekarang kita akan melihat dari sisi Lukas ya. Jadinya kita akan ke buku Lukas, dan kita akan buka di Lukas 23 ayat 36 sampai 37. Lukas 23 ayat 36 sampai 37. Oke, saya akan langsung bacakan. Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ya. Jadinya di sini Yesus sedang
Bayangkan nggak sih, Yesus itu lagi tergantung di kayu salib, ya. Kemudian mereka datang khusus hanya untuk mengolok-olok dia. Kepikiran nggak sih teman-teman, siapa ya yang melakukan hal kayak begitu? Maksudnya saya yakin kita yang ada di sini di Zoom pada malam hari ini ya, saya yakin gitu loh, kalau kita ada melihat orang di tengah jalan gitu ya, misalnya kalau di Jakarta di tengah-tengah Monas, terus kita lihat ada orang di kayu sedang salibkan di kayu salib ya. Mau itu orang salah atau benar, apakah kita tega datang untuk mengolok-olok orang itu? Tega nggak teman-teman? Apalagi meludahi orang itu, menuduh orang-orang itu. Saya yakin juga orang-orang itu di situ mungkin yang datang itu ada banyak juga yang mungkin tidak tahu sebenarnya perbuatan apa yang sudah Yesus lakukan. Tapi kita di sini deh, nggak usah ngomong orang-orang lain ya. Apakah kita tega melakukan hal seperti itu? Tapi ya, unfortunately, itulah yang Yesus harus lalui. Kemudian kalau kita buka lagi di 1 Petrus 2 ayat 20, 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Tentunya inilah yang Yesus alami ya teman-teman. Dia sudah berbuat baik dan dia juga menderita ya. Nah, bagaimana kalau kita ya, jika kita menderita karena kita berbuat baik, itu tuh bisa diterima Tuhan. Tetapi jika kita menderita karena kesalahan atau karena perbuatan kita sendiri, ya sudah seharusnya ya kita memikul konsekuensi dari dari perbuatan kita, ya kan? Ini saya baru ini ada dengar quote yang mengatakan pilihan itu selalu ada di tangan kita. Kita bebas memilih. Akan tetapi konsekuensi dari pilihan kita itu tidak bisa kita pilih. Itu harus kita terima dan kita pikul salib dan harus kita terima. Lalu saya pikir juga, oh iya ya, kalau kita harus terima, makanya kita berarti itu kan kita harus pikul ya salib kita ya, karena kita harus menanggung konsekuensi dari perbuatan kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di ayat selanjutnya, kita balik lagi ke Matius 27 ya teman-teman ya. Di Matius 27, kita lanjut baca Matius 27 ayat 39 sampai 40. Matius 27 ayat 39 sampai 40, saya akan langsung bacakan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai, engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Nah, teman-teman, ini sebenarnya kayak seperti yang saya katakan tadi ya, ini orang yang cuma lewat-lewat aja gitu loh, berlalu lalang, ataupun ada juga yang memang sudah pernah melihat akan semua mujizat-mujizat yang Yesus sudah lakukan ya. Karena jangan lupa ya teman-teman, Yesus ini kan orangnya sangat terkenal ya pada zamannya. Dia itu kan banyak followernya gitu loh. Jadinya cukup memalukan untuk Yesus ya. Aku sih coba memposisikan diri aku di Yesus ya. Wah, ini cukup memalukan juga gitu loh. Karena kan beberapa di antara dari mereka itu, saya yakin yang pastinya tadinya memuji-muji dia. Kenapa dia banyak follower? Karena banyak yang suka sama dia pastinya kan. Gitu loh, makanya banyak yang memuji-muji dia. Tapi ya pada bersamaan ada juga haternya ya istilahnya ya. Cuman kan pada saat itu dia tuh banyak yang sayang sama Yesus. Dan tapi kenapa pada saat penyaliban justru akhirnya banyak yang jadi menghujat dia. Seakan-akan mereka itu lupa atas semua perbuatan baiknya selama ini. Mereka tuh lupa kalau dia sudah menyembuhkan orang banyak ataupun menyembuhkan mereka sendiri mungkin.
Ya, kemudian mereka juga lupa akan semua mujizat-mujizat nyata yang sudah Yesus lakukan. Kita udah belajar ya teman-teman selama ini. Kita udah belajar dari seri iman, kemudian sekarang juga dari seri Jesus Encounter, kita sudah belajar banyak ya dari semua apa yang sudah Yesus lakukan. Yang mereka lihat sekarang apa? Kalau mereka sudah tidak melihat Yesus lagi, yang mereka lihat sekarang adalah orang berdosa yang ada di kayu salib. Ya. Dan apa yang Yesus lakukan, teman-teman? Di dalam hati dan pikirannya Yesus itu tidak ada kepikiran sama sekali untuk membalas dendam ataupun untuk menghujat balik. Dan di sini setan itu betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan Yesus di akhir hidupnya, di detik-detik akhir hidupnya. Pokoknya apa saja yang bisa dikatakan ataupun diperbuat untuk menyakiti hati Yesus, untuk menjatuhkan iman Yesus terhadap Bapaknya terutama ya, itu semua dikerahkan abis-abisan itu sama setan. Ya, pergunakan semua orang yang dia bisa pergunakan untuk menjatuhkan Yesus. Dan itu juga yang akan setan lakukan ke kita semua, teman-teman. Bukan hanya ke kita, tapi juga ke teman-teman atau saudara kita. Puji Tuhan kita bisa hadir malam hari ini. Saya yakin kita semua sehat ya. Tapi ada begitu banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang struggling dengan hidup mereka gitu loh. Antara hidup mereka itu sudah antara hidup dan mati, sama seperti Yesus sekarang ini. Ya. Jadinya makanya begitu sangat penting teman-teman, jika kita tahu ada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang betul-betul berjuang untuk hidupnya, untuk nyawanya, itu kita doakan mereka. Karena setan itu betul-betul akan menggunakan dan mengerahkan semua yang dia bisa lakukan untuk menjatuhkan kita, ataupun teman-teman kita, ataupun saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk hidupnya, terutama di detik-detik terakhir, sama seperti Yesus di sini. Oke. Kalau kita kembali lagi di Matius 27, Matius 27 ayat 41 sampai 43. Oke, saya akan langsung bacakan Matius 27 ayat 41 sampai 43. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Nah, kita bisa lihat di sini, jadinya grup pertama yang mengolok-olok Yesus adalah prajurit-prajurit Roma ya. Kemudian grup kedua adalah itu kan adalah si orang-orang yang lewat-lewat ya teman-teman ya. Kemudian grup yang berikut ini siapa yang mengolok-olok Yesus sekarang? Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama ataupun ahli-ahli Taurat dan tua-tua ya, kalau yang dikatakan di ayat ini. Jadinya sudah bukan lagi orang-orang biasa yang mengolok-ngolok Yesus, tapi justru ahli-ahli Taurat. Nah, kita bisa dibilang juga sebagai, ya mungkin kita bukan ahli Taurat, tapi kita sedang belajar Taurat ya teman-teman. Ya kita sedang menuju, bisa dibilang kita nih sedang menuju untuk menjadi ahli-ahli Taurat. Ya dong, kan alasan kenapa kita datang setiap Rabu ataupun Kamis adalah untuk belajar firman. Supaya kita jadi ahli kan, supaya kita bisa membagikan firman kemana-mana. Nah, hati-hati teman-teman. Ini juga melambangkan kita semua yang ada di sini. Jangan sampai pada akhirnya kitalah yang akan mengolok-ngolok Yesus.
ataupun kita mengolok-olok teman-teman kita satu sama lain ya, yang sama-sama dalam satu kepercayaan. Dan setan tidak selesai di sini. Kita lihat lagi di ayat berikutnya ya, di Matius 27 ayat 44. Di ayat berikutnya kita lihat lagi siapa yang mengolok-olok Yesus. Oke, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Kalau kita lihat di Lukas 23 ayat 39, ayat yang sama, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jadinya udah pertama orang-orang biasa, prajurit Roma, ahli-ahli Taurat, sekarang juga siapa yang menghujat, yang juga mencela Yesus, sekarang juga orang-orang berdosa. Orang-orang yang sebenarnya sedang bersama-sama dengan Yesus, juga posisinya sama gitu loh istilahnya. Kan kalau udah di kayu salib kan sudah dianggap orang berdosa ya, orang jahat. Nah sampai sekarang orang jahat pun, orang yang berdosa sekalipun, yang sangat-sangat berdosa itu kan, penyalipan di kayu salib itu kan adalah betul-betul suatu penghinaan sebenarnya. Itu benar-benar instrumen penyiksaan untuk orang-orang yang benar-benar jahat. Gitu loh. Ya sebenarnya kita semua tahu Yesus tidak apa namanya, dia tidak deserve untuk ada di kayu salib. Akan tetapi orang-orang penjahat-penjahat lain yang ada di sebelahnya dia, ya pasti mereka pantas ada di kayu salib. Sehingga orang yang jahat pun mencela Yesus. Ya, mereka yang sabar sama-sama tergantung di kayu salib juga mencela Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan, teman-teman? Yesus tetap tenang. Dan dia diam saja. Tidak ada celaan yang keluar dari dia ataupun tuduhan balik yang dia lontarkan, ataupun dia bisa saja menuduh. Dia kan tahu juga ya dosa-dosa apa yang sudah mereka lakukan, tapi tidak ada yang tidak keluar sedikit pun dari mulutnya. Susah nggak sih teman-teman kalau kita tahu kita benar tapi kita diem aja gitu loh, padahal kita tahu kita benar. Bukan cuma diem aja, kita tuh lagi disiksa gitu loh. Udah gitu, udah tahu kita benar, kita disiksa lagi, dipermalukan, tapi kita diem aja. Padahal Yesus itu punya kuasa nggak? Aduh, dia tinggal berdoa sama Bapaknya itu, malaikat-malaikat juga udah siap sedia itu untuk tinggal tunggu komen perintah dari Tuhan untuk membasmi itu semua orang yang ada di situ. Tapi itu semua ada di pilihan Yesus kan. Dan dia ada kuasa untuk sebenarnya menghancurkan semua orang-orang berdosa itu. Tapi apakah itu yang dia lakukan? No. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang aku juga kadang suka berpikir, wah, gua aja yang gak berkuasa untuk membasmi mereka, rasanya pengen aja aku lontarkan kata-kata, biarin aja gitu loh, mau merekanya bisa aja aku bilang, wah kalian semua akan mati nanti, ataupun akan terbakar nanti, padahal aku nggak ada kuasa untuk melakukan hal itu. Tapi bisa gitu loh, kan kita sering ya, aku ya sering gitu loh, kalau misalnya lagi kesel sama orang atau apa, wah yang di pikiran tuh udah yang, wah lihat aja ya nanti ya gini, pokoknya apa yang nanti, wah bisa gue hancurin keluarga lo misalnya, atau apalah ya. Itu dulu sih aku berpikir gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa gitu loh, tapi dibilang aja gitu, dilontarkan aja gitu loh, padahal nggak punya kuasa. Nah itulah manusia ya. Tapi Yesus tidak seperti itu. Ini kenapa pentingnya teman-teman, kita harus mempunyai the faith of Jesus, ya, iman. Jadinya iman Yesus, bukan iman akan Yesus. Ini ada di Wahyu 14 ayat 12.
Wahyu 14 ayat 12. Kita baca bahasa Indonesianya dulu, tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih tepat. Jadi di bahasa Indonesianya yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ini sebenarnya bukan iman kepada Yesus ya, jadinya the faith of Jesus. Kalau bahasa Inggrisnya, here is the patience of the saints, how are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Jadinya pentingnya kenapa kita harus memiliki bukan iman kepada Yesus, tapi imannya Yesus kita harus miliki, teman-teman. Kenapa kita harus miliki? Ya supaya kita bisa survive, supaya kita ini bisa selamat sampai akhir perjuangan hidup kita, sama seperti Yesus. Karena iman Yesus ini percaya penuh sepenuhnya kepada Bapaknya, inilah yang membuat dia bisa melalui semua olok-olokan, cemoohan ataupun permaluan yang sedang dia alami selama di kayu salib. Ya inilah yang bisa membuat dia bisa melalui semua ini. Semua perjalanan dia di kayu salib. Karena imannya dia. Iman Yesus terhadap Bapaknya. Ini yang harus kita miliki, teman-teman. Kalau memang kita mau betul-betul kita bisa memikul salib kita dan kita bisa betul bertahan sampai akhir perjuangan hidup kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 20. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, jadinya kalau menurut ayat ini, teman-teman, kita ini kan seorang hamba dong ya. Kita kan hamba Tuhan. Jadinya kita ini tidak lebih tinggi daripada Tuhan kita. Ya kan, ininya sudah pasti kita harus melewati juga, sudah ada porsi kita yang harus kita pikul salib. Kita sudah ada porsi pikul salib kita juga beda-beda ya, antara saya dengan Sani ataupun dengan Disa di sini ya, pasti beda-beda ya, nggak ada yang sama. Nah, memang teman-teman, jika kita itu memilih untuk mengikut Yesus ya, itu merupakan pilihan yang sulit. Untuk mempercayai Yesus sepenuhnya, berserah penuh kepada Tuhan, sama seperti bagaimana Yesus betul-betul berserah penuh kepada Bapaknya, ini memang sangat sulit. Tapi ini adalah salah satu salib yang harus kita pikul. Dan biasanya, dan saya di sini bukan mau untuk bilang nggak apa-apa kok teman-teman, kita pasti akan damai sejahtera. Damai sejahtera itu udah pasti. Itulah yang Yesus miliki karena dia punya iman yang betul-betul kuat, iman Yesus, makanya dia bisa memperoleh damai sejahtera itu. Tapi ya itu teman-teman, kita tetap salib yang dipikul itu tetap ada. Dan kemudian setan juga tidak akan berhenti di situ. Setan tuh akan terus mengirimkan kejadian-kejadian yang akan membuat kita mungkin akan jadi meragukan Tuhan, mengirim pandemik seperti sekarang ini, masa-masa sulit, krisis ekonomi. Ya, dia juga akan mengirimkan orang-orang yang menyebalkan, yang menusuk kita dari belakang, ataupun mungkin orang-orang di sekitar kita yang kita percaya, yang kita andalkan misalnya ya, tapi justru mereka lah yang akan mengecewakan kita. Oh, teman-teman, itu pasti akan terjadi. Banyak yang udah terjadi sama saya, banyak. Saya yakin juga udah banyak terjadi sama teman-teman semua. Jadinya itulah salib-salib yang harus kita pikul.
Nah, sekarang mari kita melihat Yesus lebih dalam lagi ya dalam perjalanannya ke kayu salib. Kita lihat kita akan ke buku Lukas sekarang. Lukas 23 ayat 27 sampai 31. Lukas 23 ayat 27 sampai 31. Saya akan langsung bacakan. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Nah, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Jadinya waktu Yesus berjalan ke Golgota, kan banyak orang yang mengenali dia ya, banyak yang menghujat dia, tapi ternyata ada juga yang mengenali dia dan masih menyayangi dia. Dan yang memang betul-betul tahu akan siapa Yesus itu. Betul-betul memang sudah mengenal Yesus ya. Nah, mereka juga tahu ya kalau misalnya sebenarnya tidak ada kesalahan pada Yesus. Jadinya mereka betul-betul merasa kasihan sama Yesus sampai akhirnya mereka menangisi dia dan meratapi dia ya. Tapi apa yang Yesus lakukan di sini? Teman-teman, kita lihat lagi ya apa yang Yesus lakukan. Dia apakah dia ikutan menangisi dirinya juga ataupun mungkin mengasihani dirinya juga? No, ya. Jadinya di sini dibilang apa yang dia lakukan, dia justru memberikan. Jadinya bayangin ya teman-teman, ini dia lagi istilahnya kembali lagi, dia itu lagi tersiksa, lagi disakiti, lagi dipermalukan, egonya disakiti, semuanya, badannya, hatinya, lagi dibikin galau juga pemikirannya ya. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Dia justru memberikan kata-kata comfort ya, atau kata-kata yang menenangkan mereka dan memberikan harapan kepada mereka, dan juga pesan-pesan profetik ya kalau bisa dilihat di sini. Walaupun tangannya sedang tertusuk paku ya, dia udah habis jalan bawa salib, udah habis melewati segala macam cemoohan, segala macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tapi apa yang dia lakukan? Nggak ada tuh ya, dia kayak udah atau nggak bisa aja kan, aku kebayang sih kalau aku yang ada di posisi Yesus, ya udah deh, gue udah nggak tahu deh, terserah deh kalian mau ngapain gitu kan, mau nangis deh, orang gue juga lagi ribet, lagi bukan cuma lagi sakit, kecapean ya kan, mana ada kepikiran lagi mau bilang, "Oh Sani, jangan menangisi aku, meratapi aku." Tapi kayaknya udah harus belajar ya teman-teman, karena kenapa harus belajar? Karena itu yang Yesus lakukan. Dan kita pengikut Yesus kan. Itulah yang Yesus lakukan. Di masa-masa dia sedang kesulitan, di masa-masa dia sedang kesakitan, tetap dia memberikan kata-kata yang menenangkan dan juga pengharapan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat di Lukas 23 ayat 34, kita balik ke ayat ya teman-teman. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa," ini yang kemudian apalagi yang Yesus lakukan ya teman-teman ya. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya teman-teman, kebayang gak sih udah lagi tersiksa kayak begitu, sempat-sempatnya Tuhan Yesus itu meminta pengampunan kepada Bapaknya untuk orang-orang yang menyebalkan ini ya, yang telah menyalibkan dia. Dia berkata apa? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh, ya ampun.
Luar biasa ya Tuhan Yesus kita ini ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang menurut saya ini sih suatu untuk saya sih ini mujizat. Karena tidak ada, saya belum tahu ada orang yang bisa melakukan hal yang sama kecuali memang mempunyai hubungan yang dekat dengan Yesus. Murid-muridnya sendiri kan tidak bisa melakukannya, tetapi sesudah mereka betul-betul mempunyai hubungan dengan Yesus, walaupun Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka juga akhirnya bisa juga memikul salib, ya, dan mereka juga akhirnya bisa juga melalui apa yang Yesus lalui di kayu salib sesuai dengan porsinya tentunya. Nah, kemudian kalau kita lihat di Lukas 23 di ayat selanjutnya, di ayat 39 sampai 43, ini akan saya bacakan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kembali lagi ya teman-teman, di saat-saat, di detik-detik terakhir hidupnya, di saat-saat dia sedang menderita, itu dia justru tetap memberikan pengharapan ya kepada salah satu dari penjahat yang tergantung di kayu salib juga bersama-sama dengan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bilang kalau dia juga akan ada bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Itu kan luar biasa ya, itu memberikan suatu pengharapan yang luar biasa ya teman-teman. Apakah kita bisa seperti itu waktu kita sedang dalam penyiksaan, kita sedang disakiti, kemudian kita masih bisa memberikan pengharapan dan dorongan ya, atau motivasi. Nah, ini kan dorongan motivasi ini sebenarnya suka dilakukan oleh siapa ya, tokoh-tokoh yang ini kayak seperti Mary Riana atau mungkin Mario Teguh ya. Kalau di luar Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ya, mereka ini kan suka kasih pengharapan dan juga motivasi yang menguatkan ya teman-teman ya. Tapi mereka ini pasti didorong, ada motif di belakangnya pasti. Dan mereka ini juga sebenarnya ya dibayar, itu kan udah pasti ya. dan waktu mereka melakukan ini semua, yang pasti mereka tidak sedang menderita kesakitan di kayu salib. Tetapi bukan dengan Yesus tidak seperti itu ya. Yesus justru melakukan semua ini waktu dia ada di kayu salib. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, saya akan langsung bacakan. "Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya." Ini apalagi yang Yesus lakukan ya teman-teman. "Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, 'Ibu, inilah anakmu.' Kemudian katanya kepada muridnya, 'Inilah ibumu.' Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya." Jadinya di detik akhir kehidupannya, Yesus tidak melupakan akan ibunya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat dia berarti masih ingat akan ibunya ataupun keluarganya. Nah, ini sangat menginikan saya juga, karena seringkali ya, karena kan keluarga itu kan dekat dengan kita aja, kadang-kadang saya sendiri suka kecewa sama keluarga atau apalah, ini sebelah, ini begini-begini. Tapi kalau saya ingat-ingat cerita ini, saya pikir waduh,
Kayaknya nggak boleh ya kayak seperti itu ya. Kayaknya kita tetap harus, bukan kayaknya, memang kita harus tidak boleh melupakan akan orang tua kita, ibu bapak kita, ataupun keluarga-keluarga kita yang lainnya yang menyebalkan sekalipun ya. Itu kita tidak boleh melupakannya, karena di sini Yesus itu betul-betul dia sampai dia menyerahkan ibunya kepada salah satu murid tersayangnya ya. Jadi dia tidak lepas tangan, tetap pada detik-detik akhir hidupnya tidak ada, pokoknya sampai dari kehidupannya sampai akhir hidupnya tuh tidak ada menunjukkan ke apa namanya, ke selfishan ya. Jadi nggak ada selfish sama sekali gitu loh Yesus. Dia tetap memikirkan yang lain, tetap selalu mendukung, memberi motivasi, memberi penghiburan kepada yang lain ya. Jadinya dan ini yang harus kita lakukan. Seperti di video tadi spoken words juga ya, dibilang apa yang harus kita lakukan, apa nih sebenarnya yang kita lakukan sih dalam kehidupan kita. Apakah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita gitu loh, sampai kita tidak mau mendoakan teman-teman kita, apalagi zaman-zaman seperti sekarang ini. Saya terus terang, ada teman saya yang tiba-tiba di tengah-tengah kesibukan saya, tiba-tiba dia itu menghubungi saya, kemudian dia minta didoain. Padahal saya tuh baru mau menelepon dia, mau mengucapkan selamat, karena saya belum sempat mengucapkan, bayangin aja sampai saya udah nggak sempat mengucapin selamat untuk apa namanya, teman saya gitu loh, karena dia baru married. Yang ada malahan dia minta didoakan, karena ternyata pernikahannya sudah bermasalah lah. Saya bilang saya belum sempat mengucapkan selamat, pernikahannya sudah bermasalah. Wow. Itulah yang sedang dialami oleh dunia kita sekarang ini teman-teman. Begitu banyak orang-orang yang perlu kita untuk mendoakan ataupun membagikan firman Tuhan. Dan cuman itu saja yang dia minta, adalah untuk didoakan. Jadinya hampir setiap hari pada saat-saat yang kita bisa, pas kita bisa bertemu, kita berdoa. Karena ya cuman itu juga kok yang bisa saya lakukan. Itu juga hanya contoh-contoh kecil ya. Dan ini juga ya seperti inilah, ini juga saya, karena saya mau melatih untuk mempunyai apa? Faith of Jesus, iman akan Yesus. Karena kalau kita sebagai manusia biasa, jika kita disakiti, ya biasanya kan apa yang biasanya kita lakukan atau kita pikirkan itu kan biasanya balas dendam, marah atau sakit hati ya teman-temannya, ataupun galau ya. Tapi kita harus belajar tidak boleh seperti itu. Kita harus seperti Yesus, justru opposite-nya. Nah, oke, ini sudah ayat terakhir ya teman-teman. Kita buka di Matius 27 ayat 34. Kita kembali lagi ke Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Jadinya minuman ini sebenarnya untuk membantu Yesus, dan bukan hanya Yesus, setiap orang-orang yang divonis untuk di kayu, apa namanya, tergantung di kayu salib, itu biasanya mereka memang diberikan ini supaya mereka tidak merasakan kesakitan ya. Jadinya ini sifatnya memang hanya sementara juga. Akan tetapi apa yang Yesus lakukan, dia menolaknya ya. Dia menolaknya karena kenapa dia menolaknya? Karena dia tidak mau sampai pemikirannya itu terkabur. Ya, dia mau tahu, dia mau memang inilah salib yang harus dia pikul. Dia harus merasakan memang kesakitan itu. Nah, teman-teman, ini juga sering sekali yang ditawarkan oleh dunia ya untuk kita, untuk numb the pain, untuk menghilangkan rasa kesakitan kita. Tapi itu semua hanya sementara teman-teman. Ya, caranya untuk menghilangkannya sekarang dengan apa? Dengan semua tawaran-tawaran dunia. Sama ini kan juga tawaran dunia ya yang ditawarkan kepada Yesus. Kalau tawaran-tawaran dunia kita sekarang ini mungkin apa? Ya uang, ketenaran, baju-baju mahal, ataupun mungkin sekarang baju-baju modis ya, sosial media yang berlebihan, makanan-makanan, minuman-minuman enak, obat-obatan, pokoknya apa saja yang bisa mengalihkan kita untuk menghadapi kesukaran atau penderitaan yang ada di depan mata kita. Itulah adalah tawaran-tawaran dunia. Dan Yesus memilih untuk tidak mengambilnya.
Dia memilih untuk tetap dia harus menghadapi kesukaran atau penderitaan yang sedang dihadapi sekarang itu. Ya, karena teman-teman, kalaupun kita mengambil tawaran dunia itu semua pasti sifatnya sementara. Itu semua akan hilang dengan cepat. Kita tidak akan merasa cukup. Dan disinilah kembali lagi kenapa pentingnya kita harus memiliki the faith of Jesus. Dan jawaban dari semua permasalahan kita, dari semua pelajaran-pelajaran kita ini juga sebenarnya apa? Ya sebenarnya hanya apa? Jawabannya hanya Yesus. Saya nggak tahu apa yang sedang teman-teman semua di sini alami pada malam hari ini. Tapi yang saya tahu kalau Yesus itu bersama-sama dengan kita, ya karena itu juga sudah saya alami, itu pasti damai surga akan bersama dengan kita. Kembali lagi kepada pertanyaan saya di awal tadi ya teman-teman. Karena saya percaya kita semua di sini kan adalah Kristen, jadinya pengikut Yesus. Nah, jadinya bagaimana nih kita ini jika kita dipermalukan dan disakiti karena kita pengikut Yesus? Bagaimana respon kita? Nah, Yesus itu ingin kita tetap melayani, tetap bisa menghibur teman-teman kita, tetap bisa memberikan motivasi, mendoakan teman-teman kita di tengah-tengah kesusahan kita. Apapun yang sedang kita alami sekarang ini. Di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah kebangkrutan kita. Karena disinilah kita akan tahu apa artinya memikul salib kita. Kita tidak hanya fokus terhadap diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita tetap mau memikul salib kita? Oke, let's say mulai malam hari ini, dan pada saat yang bersamaan, kita sama seperti Yesus, kita tetap menjadi berkat untuk teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, untuk sesama kita di care group ini. Apakah itu yang akan kita lakukan? Ini adalah merupakan doa dan harapan saya untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang ada di Zoom pada malam hari